Selamat pagi teman-teman klinik, sahabat sekalian. Nah, terima kasih. Periksa dulu ya. Iya. 36,3. Iya. Teman-teman, apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita pergi ke fasilitas umum termasuk klinik gigi. Di sini saya sebelum masuk itu pasti di screening dengan cara dites suhu tubuh saya. Setelah itu saya harus memberi pernyataan bahwa saya tidak sedang demam, tidak sedang sakit, bahkan saya tidak batuk. Kemudian saya menandatangani bahwa saya tidak dalam perjalanan di 14 hari terakhir itu saya tidak pergi ke daerah pandemi. Ya, dan saya bukan termasuk orang dalam pemantauan maupun pasien dalam pengawasan. Nah, ini saya selain saya di screening, saya juga harus memberi pernyataan secara jujur bahwa saya tidak dalam keadaan sakit maupun sebagai ODP, sehingga saya harus tanda tangan. Kemudian sebelum masuk, nah saya pasti harus mencuci tangan. Sebelum saya mencuci tangan, kami diberikan hand sanitizer. Nah, apa saja yang harus kita lakukan sebelumnya? Saya disuruh cuci tangan dulu. Nah, saya cuci tangan dulu ya. Ini, saya cuci tangan dulu. Iya, Mbak. Ini kita cuci tangan dulu. Cuci tangan nanti tetap 6 langkah dengan air mengalir seperti ini. Kemudian kita lakukan posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat, kelima, keenam, dan kita lakukan pembilasan. Oke. Karena kita di klinik gigi, selain cuci tangan, kita pasti disuruh untuk sikat gigi terlebih dahulu. Nah, teman-teman, apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita mengunjungi fasilitas umum tersebut? Yang pertama, baiknya kita makan dan minum dulu di rumah. Jangan sampai beli makan atau minum di tempat fasilitas umum yang kita tuju. Ya, mengapa? Supaya virus yang ada di udara tidak menempel pada makanan atau minuman yang akan kita makan di fasilitas umum tersebut. Kemudian pastikan diri kita sudah minum di rumah, atau kalaupun kita membawa minuman, jangan pakai gelas tapi pakai botol yang tertutup. Yang kedua, kita pastikan dalam keadaan kita tidak sakit, tidak batuk, tidak pilek, tidak demam. Mengapa? Supaya kita tidak menularkan atau mendapat sakit dari orang-orang di sekitar kita yang datang di fasilitas umum tersebut. Kemudian yang ketiga, pakailah masker sejak dari rumah supaya menghindari droplet yang ada di tempat fasilitas umum yang kita tuju. Kemudian kalau cuci tangan,
itu sebelum tindakan maupun setelah kegiatan di fasilitas umum itu, karena sebelum tindakan dan setelah mungkin kita memegang permukaan-permukaan yang mengandung virus, sehingga kita perlu untuk membilas atau mencucinya kembali setelah kegiatan. Kalau kita tidak bisa mengontrol banyak sekali yang harus kita pegang, misalnya di pasar atau di supermarket, itu baiknya kita menggunakan handscoon. Setelahnya kita buang kalau ada handscoon di rumah. Kemudian tetap jaga jarak terhadap orang lain. Tetap jaga kalau ada fasilitas umum yang kita tuju itu ramai, sebaiknya ditunda atau jangan, ya. Kalau perlu, gunakanlah face shield atau goggle, ya, karena droplet virus bisa mengenai lewat bermacam-macam cairan mukosa di mulut, hidung maupun mata. Jadi bisa kita lindungi dengan face shield, ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi kita ketemu kembali untuk bermacam-macam masukan. Misalnya, apa saja sih masker ini, mengapa kita pakai masker kain atau masker bedah. Kalau masker bedah ini filtrasinya 80%. Jadi ini ada 3 permukaan. Ada permukaan luar yang berwarna hijau atau biru biasanya. Kemudian ini ada 3 lapisan, ya, tengahnya itu ada filternya. Kemudian yang dalamnya berwarna putih. Yang berwarna putih itu bisa menyerap kelembapan yang keluar dari luar. Nah, untuk masker kain itu tidak kalah bagusnya juga dengan masker bedah ini. Kalau masker kain itu daya serapnya untuk penggunaannya itu 70%. Nah, semoga baik kalian memakai masker kain maupun masker bedah itu mengurangi terjadinya risiko terhadap penyebaran virus atau terpaparnya virus kepada diri kita. Oke, nanti kita lanjutkan informasi berikutnya. Salam senyum Anda, kebahagiaan kami.